Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Parisa Mutipasa dengan NIM akhir 218, Firdausi Araya Saputra dengan NIM akhir 249, Lola Putri Kalita dengan NIM akhir 270, Ahmad Fikri Bedolwi dengan NIM akhir 324, dan saya sendiri Luis Ronaldo dengan NIM akhir 474. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi pertama merupakan hakikat dari perbedaan antara model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Disebabkan oleh perbedaan dalam atribut yang diukur dan satuan ukuran yang digunakan, artinya setiap model memiliki fokus dan metode yang berbeda dalam penilaian aktiva dan menentukan laba sehingga menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Atribut dari aktiva dan kewajiban mengacu pada apa yang akan diukur, yaitu yang pertama biaya historis, yang kedua biaya penggantian, yang ketiga nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang keempat nilai kapitalisasi atau nilai sekarang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hakikat dari perbedaan. Pengklasifikasian atribut dapat diperoleh dalam tiga cara, yaitu pertama, menurut apa yang menjadi fokus di masa lalu, kini, dan masa depan. Yang kedua, menurut jenis transaksi yang menimbulkannya. Yang ketiga, menurut sifat dari peristiwa yang mewakili pengukuran. Pengukuran akuntansi keuangan dapat dilakukan dalam satu dari dua satuan ukuran, yaitu satuan uang atau satuan tingkat daya beli. Di Amerika Serikat dan kebanyakan negara lainnya, laporan keuangan konvensional dinyatakan dalam satuan uang. Namun, mengingat terjadinya penurunan dari tingkat daya beli atas dolar secara terus-menerus, satuan ukuran yang lain, yaitu satuan tingkat daya beli, telah sering dipresentasikan sebagai alternatif yang diinginkan, karena satuan ini mengakui perubahan yang terjadi dalam tingkat harga umum. Next slide. Selanjutnya akan disampaikan saya. Baik, materi selanjutnya adalah dasar perbandingan dan evaluasi. Yang pertama itu ada kesalahan waktu. Kesalahan waktu ini terjadi ketika perubahan-perubahan nilai terjadi di suatu periode tertentu, namun diperhitungkan dan dilaporkan di periode lain. Atribut yang dikehendaki itu adalah pengakuan perubahan-perubahan nilai di periode yang sama dengan periode di mana perubahan terjadi. Kemudian yang kedua ada kesalahan satuan pengukuran. Kesalahan satuan pengukuran itu terjadi ketika laporan keuangan tidak dinyatakan dalam suatu tingkat daya beli. Suatu pengukuran yang dikehendaki akan mengakui perubahan-perubahan yang terjadi dalam tingkat harga umum dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada interpretasi. Agar suatu model akuntansi dapat diinterpretasikan, maka harus ditempatkan dalam suatu pernyataan jika maka untuk menyampaikan kepada para penggunanya pemahaman akan artinya sekaligus juga untuk mendemonstrasikan salah satu penggunaannya. Kemudian yang terakhir ada relevansi. Jika suatu model keputusan menetapkan suatu atribut sebagai suatu masukan atau sebagai suatu perhitungan, maka atribut tersebut adalah relevan memiliki manfaat terhadap model keputusan tersebut. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan saya. Baik, materi yang selanjutnya mengenai ilustrasi model akuntansi yang berbeda. Yang pertama ada akuntansi biaya historis atau akuntansi konvensional. Akuntansi biaya historis ini ditandai dengan adanya penggunaan biaya historis sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Asumsi atas adanya suatu satuan moneter yang stabil, prinsip pencocokan, dan prinsip realisasi. Laporan keuangan biaya historis memiliki kesalahan-kesalahan waktu, memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dapat diinterpretasikan, dan tidak relevan. Next slide. Yang kedua yaitu akuntansi biaya penggantian. Akuntansi biaya penggantian ini ditandai dengan adanya penggunaan biaya penggantian sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, adanya asumsi atas satuan moneter yang stabil, prinsip realisasi, dan dikotomisasi dari laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan yang telah terrealisasi dan belum terrealisasi. Laporan keuangan biaya penggantian dapat diinterpretasikan sebagai NOD atau Number of Dollars untuk angka-angka laporan laba rugi dan sebagai COG atau Common of Goods yang relevan untuk angka-angka aktiva. Dan yang terakhir yaitu akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Akuntansi ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Kemudian adanya asumsi atas satuan moneter yang stabil, ditinggalkannya prinsip realisasi, dikotomisasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan. Laporan keuangan nilai bersih yang dapat direalisasikan tidak memiliki kesalahan waktu, namun memiliki kesalahan satuan pengukuran, dan dapat diinterpretasikan sebagai NOD untuk angka-angka laporan laba rugi dan sebagai COG yang relevan untuk angka-angka aktiva. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penunjukan solusi masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga. Sebagai perubahan harga telah ekstensif dipelajari oleh berbagai lembaga pembuat standar akuntansi. FSB mempertimbangkan beragam sistem-sistem akuntansi yang dapat dikelompokkan menurut kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengukuran persediaan dan aktiva tetap, itu ada 8, itu ada biaya historis, biaya reproduksi ini, penggantian ini, nilai bersih yang direalisasikan, nilai bersih yang dapat direalisasikan dari ekspektasi arus kas di masa mendatang, lalu ada jumlah yang dapat diperoleh kembali, biaya saat ini, dan nilai dari bisnis. Yang kedua yaitu konsep-konsep pemeliharaan modal, itu ada dua, yaitu pemeliharaan modal keuangan dan fisik. Lalu yang ketiga, unit-unit pengukuran, itu ada dua, ada pengukuran dalam dolar nominal dan dalam dolar konsen. FASD Statement nomor 33 meminta dilakukannya dua perhitungan laba tambahan. Yang pertama, perhitungan berhubungan dengan pengaruh-pengaruh dari inflasi umum dan yang lainnya berhubungan dengan perubahan harga-harga khusus. Jadi kedua jenis informasi tersebut ini dimaksudkan untuk membantu para pengguna mengambil keputusan tentang investasi, pinjaman, dan masalah-masalah lainnya dalam cara-cara khusus seperti penilaian arus kas di masa mendatang, penilaian kinerja perusahaan, dan penilaian erosi kemampuan operasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.